Saudara, industri syariah Indonesia beradaptasi dengan digitalisasi dan juga teknologi pembayaran. Nah, strategi ini diharapkan bisa menstimulasi penguatan ekonomi dan keuangan syariah. Pagi ini kami akan berbincang tentang industri syariah. Sudah ada dua narasumber yang bergabung dengan kami pagi ini. Ada Ameriza M. Musa, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, dan juga Irfan Syauqi Bek, Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas. Assalamualaikum Bapak-Bapak, sehat? Waalaikumsalam Bapak sekali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat Pak. Alhamdulillah. Pak, saya mau ke Pak Ameriza dulu ya Pak. Ini kalau bicara digitalisasi keuangan pasti nggak lepas dari QR code dan juga teman-teman yang mengikutinya. Nah, digitalisasi ini disebut-sebut jadi tulang punggung Pak untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. BI punya kebijakan apa untuk mendukung tersebut? Terima kasih Bapak sekali. Selamat pagi, Assalamualaikum pemirsa Kompas TV semua. Saya rasa mungkin saya akan sedikit mengelaborasi latar belakang ya, bahwa antara digital, ekonomi dan keuangan digital dengan ekonomi keuangan syariah itu sangat kompatibel. Jadi kami melihat dua area ini merupakan hal strategis. Kita memiliki potensi besar Indonesia itu dalam hal ekonomi dan keuangan digital, dan juga di sisi lain kita memiliki potensi besar di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Jadi kita mungkin Bapak sekali kita bisa lihat data, kita memiliki penduduk yang besar, kita memiliki mobile device user yang lebih dari penduduk kita, lebih dari 300 juta, kita punya internet user, dan juga sosial media user yang aktif itu juga mencapai sekitar 160 juta. Itu dari satu sisi potensi digital. Nah, sekarang kita bicara potensi syariah, bagaimana di ekonomi dan keuangan syariah. Kita bisa lihat Mbak Paskalis, kita memiliki jumlah umat muslim terbesar di dunia, lebih dari 200 juta. Kita punya jumlah masjid di Indonesia itu mungkin lebih sekitar 250 ribu, dan ada sekitar puluhan ribu pesantren, dan jumlah penduduk student yang di pesantren itu mencapai hampir 4 juta. Bank Indonesia menganggap dua hal ini strategis, dan ini suatu keniscayaan Bank Indonesia harus turut mendukung pengembangan ekonomi keuangan syariah, termasuk dalam konteks digital. Oleh karena itu Bank Indonesia tahun lalu memperkenalkan adanya namanya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, di mana salah satu inisiatif kita adalah memperkuat infrastruktur pembayaran retailnya, Mbak. Jadi kita harapkan kita dengan mengembangkan infrastruktur digital yang kuat, sehingga dari sisi ekosistem payment ini dapat mengakselerasi kegiatan ekonomi real di ekonomi dan keuangan syariah. Mungkin itu dulu. Oke. Kita elaborasi lebih dalam soal blueprint ini Pak. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI ini sampai 2025 atau targetnya 2025. Nah, nanti kontribusinya itu apa Pak secara real? Jadi kami Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran ya, kita memiliki beberapa inisiatif. Target kita adalah kita menyiapkan infrastruktur yang resilient, cepat, dan handal. Nah, di situ kami mungkin kita tadi Bapak sekali sudah menyinggung sejak tahun 2019 bulan Agustus kita sudah memperkenalkan standar nasional pemanfaatan QR code sebagai kanal pembayaran, dan nampaknya itu direspon positif ya oleh pengusaha kita, terutama UMKM. Mengapa UMKM? Karena memang kanal pembayaran QR Indonesian Standard ini sangat cocok ya untuk digunakan untuk masyarakat, UMKM, termasuk UMKM syariah gitu. Di mana sekarang ini Mbak Paskalis kita sudah mencapai angka 5 juta merchant yang telah tersambung dengan QR Indonesian Standard, di mana sebagian besarnya itu adalah pelaku UMKM syariah. Jadi pencapaian itu sebagai quick win ya, bisa dilihat sebagai quick win, tapi kami tidak puas Mbak Paskalis. Ini dalam waktu 1 tahun kita sudah mencapai 5 juta, insya Allah mungkin tahun 2021 kita bisa double ya, menjadi 10 juta. Kalau 10 juta berarti apa? Berarti kan hampir 25% dari UMKM itu kita bisa jangkau
terkoneksi dengan digital ekosistem seperti itu. Oke, bicara soal ekonomi syariah, kalau tadi Pak Ameriza banyak bicara soal UMKM, tapi yang nggak juga bisa dilupakan ini adalah kalau bicara ekonomi syariah adalah zakat dan infak. Nah, saya mau nanya ke Pak Irfan nih, Pak, sejauh ini sebenarnya potensi lalu juga pengelolaan dari zakat, infak dan sedekah ini seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau bicara potensi, sesuai dengan studi terakhir, bahwa potensi zakat di negara kita mencapai angka 233,8 triliun rupiah. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi pengumpulannya, maka total yang terkumpul sampai dengan 2019 itu adalah 10,19 triliun. 10,12 triliun ya. Tapi kalau kita lihat perkembangan, maka dalam 4 tahun terakhir, dari tahun 2015 sampai 2019, itu terjadi kenaikan pengumpulan zakat hampir 3 kali lipat. Nah, jadi menunjukkan bahwa tren pertumbuhan zakat ya itu sangat luar biasa tinggi. Namun demikian, kalau kita bandingkan dengan potensinya yang sangat besar, maka memang masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi. Nah, sehingga tugas kita adalah bagaimana kemudian mereduksi gap antara potensi dengan realisasi ini. Karena dana zakat ini bisa kita gunakan ya untuk upaya pengentasan kemiskinan, sekaligus juga bagaimana kita memperkuat perekonomian syariah di negara kita. Melihat tadi potensinya ada 200-an, tapi yang baru terserap adalah 10 triliun. Nah, apa sih yang akan dilakukan Pak untuk mendorong? Ini banyak sekali potensinya, besar sekali. Nah, bagaimana atau caranya mendorong supaya total potensi ini bisa terrealisasi dengan baik? Ya, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan edukasi dan literasi. Karena ini kan sangat erat kaitannya dengan pemahaman masyarakat tentang zakat yang masih perlu untuk ditingkatkan. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari misalnya kewajiban zakat penghasilan profesi atau zakat atas semua investasi produktif yang dilakukannya. Nah, sehingga literasi jadi. Yang kedua, itu adalah bagaimana kita memperkuat dari sisi teknologi ya, karena kita mengetahui bahwa dalam kondisi seperti sekarang misalnya ya, ternyata tren pengumpulan zakat melalui saluran-saluran digital itu memiliki kontribusi yang sangat penting dan sangat positif, sehingga kalau kita bandingkan ya pada saat kondisi pandemi ini, data semester pertama 2020 justru menunjukkan peningkatan pengumpulan zakat dibandingkan dengan data semester pertama tahun lalu. Nah, jadi artinya kontribusi saluran digital ini sangat penting, dan saluran digital ini juga bisa menjadi sarana edukasi yang efektif bagi masyarakat, sekaligus memudahkan masyarakat untuk kemudian menunaikan kewajiban zakat infak sedekah. Selama ini sebenarnya kendalanya apa sih Pak? Kalau ngomongin QR nih kan memang agak mungkin untuk melihat kemerataan di Sabang sampai Merauke ini masih harus diakui ada kendala. Tapi kalau untuk penyerapan zakat, infak dan sedekah ini seperti apa? Apa kendalanya? Ya, saya kira kendala utama saya melihat lebih banyak dari sisi pemahaman, terutama pandangan atau persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa berzakat langsung dibayarkan kepada mustahik itu lebih baik daripada berzakat melalui lembaga. Nah, ini pemahaman ini yang menurut saya perlu untuk kita ubah, karena kalau bayar langsung ya itu dampak secara sosial ekonominya tidak akan sebesar kalau ini dikelola melalui institusi amil yang terpercaya dan amanah. Misalnya contoh, ada orang berzakat 2 miliar. Kalau dia langsung bagi-bagi, maka dalam hitungan jam atau menit itu sudah bisa habis uang segitu. Tapi kalau melalui lembaga itu kita bisa membiayai kegiatan rumah sehat Basnas misal. Dan itu bisa membantu ratusan ribu orang untuk kemudian berobat secara gratis. Nah, jadi hal-hal seperti ini, pandangan bahwa berzakat melalui lembaga itu lebih kurang baik dibandingkan dengan bayar langsung, ini saya kira harus diubah. Ini contoh di antara kendala yang paling besar yang kita hadapi, dan ini menjadi bagian dari persepsi umum publik saat ini. Nah, ini karena itulah
kita perlu untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi ini secara lebih masif lagi. Tapi selama ini untuk pengelolaannya, untuk zakat infak yang tadi sudah terkumpul sekitar 10 triliun itu perannya seperti apa Pak untuk pengembangan ekonomi dan keuangan di Indonesia? Ya, kalau bicara ekonomi syariah, maka kita bicara 3 sektor utama, yaitu sektor real, sektor keuangan syariah, dan sektor zakat dan wakaf. Nah, peran zakat ini bisa kita lihat dari beberapa hal. Pertama, dari sisi supply. Penyaluran zakat antara lain adalah untuk tujuan pemberdayaan usaha produktif milik masyarakat duafa. Dengan kata lain, zakat ikut mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil, dan kita selalu memastikan bahwa dalam proses pemberdayaan ini mereka harus senantiasa inline dengan halal industry. Ya, jadi kita pastikan jangan sampai produk yang dijual mustahil itu justru tidak sesuai dengan kaidah halal. Nah, karena itulah dalam hal ini kita ikut berpartisipasi di dalam mendukung pengembangan industri halal. Kemudian yang kedua, dari sisi transaksi ya, semaksimal mungkin dalam penyaluran zakat ini kami menggunakan jasa layanan keuangan syariah. Bahkan para mustahik penerima zakat itu selalu kita minta ya, kalau mereka belum punya rekening bank syariah, nah kita dorong mereka untuk membuka rekening bank syariah. Sehingga dalam konteks ini kita juga ikut mendukung keberadaan industri perbankan dan keuangan syariah. Kemudian yang ketiga dari sisi keilmuan. Nah, kita banyak melakukan kajian-kajian keilmuan yang tidak ada teori dasar awalnya. Nah, kemudian ini yang menjadikan Indonesia sekarang ini sebagai referensi untuk keilmuan perzakatan yang ujungnya akan memperkuat keilmuan ekonomi syariah. Misalnya contoh, kita punya indeks zakat nasional sebagai alat ukur kinerja pengelolaan zakat. Nah, ini adalah pertama di dunia gitu. Nah, sehingga dengan demikian ya akhirnya negara-negara lain juga banyak yang kemudian belajar tentang bagaimana kita mengembangkan keilmuan ekonomi syariah. Nah, ini contoh-contoh ya yang kontribusi kami gitu. Jadi manfaatnya baik, potensinya besar, teknologinya ada. Gimana caranya supaya teknologi itu terutama yang sudah dimiliki dan dipunyai oleh Bank Indonesia ini bisa merata dirasakan manfaatnya dari atau untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tapi jangan dijawab dulu Bapak-bapak, kita akan jeda sejenak, Kompas Bisnis segera kembali.